Jawaban UTS Manajemen Umum nomor 1. Apa dampak dari pendekatan ilmiah yang diterapkan oleh Frederick Winslow Taylor? Dampak yang pertama yaitu peningkatan produktivitas dan efisien. Kedua, peningkatan spesialisasi pekerjaan dan pembagian tugas. Nomor 3, kondisi kerja dan motivasi karyawan yang lebih baik. Nomor 2, contoh kasus dari dampak lingkungan eksternal organisasi, yakni pemerintah terhadap organisasi atau perusahaan. Contoh kasusnya yaitu ketika COVID-19, pemerintah menerapkan PSBB dan physical distancing, sehingga perguruan tinggi memberlakukan perkuliahan jarak jauh atau PJJ. Perubahan ini memberikan dampak pembelajaran offline ke sistem online yang tidak berjalan mulus di semua perguruan tinggi. Sebab PJJ ini harus didorong oleh kemampuan mahasiswa, dosen, dan perguruan tinggi. Sebab PJJ harus menggunakan teknologi yang terbaru, sehingga timbul permasalahan-permasalahan, misalnya kurangnya pemahaman mahasiswa dalam memahami materi. Yang kedua, mahasiswa kurang maksimal dalam perkuliahan karena terkendala sinyal. Yang ketiga, kurangnya interaksi dari mahasiswa ke dosen atau antar mahasiswa. Yang terakhir, dosen terlalu banyak memberi tugas tanpa adanya penyampaian materi terlebih dahulu. Tetapi walaupun banyak hambatan, mau tidak mau pembelajaran harus tetap dilaksanakan, sebagaimana anjuran dari pemerintah untuk tetap belajar dari rumah. Maka dari itu, perguruan tinggi mulai berbenah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti Zoom Meeting, WhatsApp Group, Google Form, Google Classroom, Google Meet, dan YouTube. Serta para dosen juga mulai beradaptasi dengan kemajuan teknologi tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ di perguruan tinggi terlaksana dengan baik. Nomor 3, contoh kasus tentang sebuah usaha terkenal di Indonesia. Contoh kasusnya yaitu PT Pos. PT Pos ini menjadi pendahulu jasa pengiriman surat, uang, paket, dan lain-lain. Tetapi PT Pos harus menyesuaikan diri karena adanya perkembangan teknologi informasi, terutama jaringan telepon dan internet, yang memudahkan pengiriman kabar pesan sehingga menjadikan surat menyurat semakin ditinggalkan. Di tengah banyaknya e-commerce atau toko online yang memudahkan transaksi jual beli di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, PT Pos yang seharusnya mengambil momentum harus tertinggal dengan jasa pengantaran lainnya, misalnya JNT, JNE, Si Cepat, Layan Parcel, dan lain-lain, yang telah banyak terutama di kota-kota besar. Dilansir dari merdeka.com, Bapak Faisal Rahmat Jumaji menceritakan pengalamannya saat diangkat sebagai Direktur Utama PT Pos. Dia menceritakan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan merosotnya performa Pos Indonesia, yaitu adanya pelemahan finansial,
kalah bersaing dengan para kompetitornya, terutama layanan bisnis di bidang jasa kurir dan logistik. Dan yang terakhir, masalah kedisiplinan. Tapi Bapak Faisal ini telah melakukan transformasi bisnis untuk menghadapi sejumlah persoalan, antara lain: 1. Mengembangkan digitalisasi dan perbaikan kualitas layanan seperti mobile apps yang bisa dipantau oleh konsumen. Yang kedua, melakukan investasi untuk pengembangan IT dan robotika yang bertujuan untuk mengurangi biaya tetap atau fixed cost dari pengeluaran pegawai yang membebani perusahaan. Pada tahun 2022, PT Pos Indonesia meraih laba hingga 650 miliar, yang merupakan laba bersih tertinggi sepanjang sejarah. Analisa. 1. Mengembangkan digitalisasi dan perbaikan kualitas layanan. Sesuai dengan salah satu tujuan manajemen, yaitu service, yaitu pelayanan kepada konsumen. Pengembangan digitalisasi dan perbaikan kualitas layanan memang penting sebab kompetitor lain, yaitu swasta, sudah melakukannya terlebih dahulu. Bahkan jasa pengantaran swasta lebih disenangi konsumen karena fasilitas yang disediakan seperti aplikasi online, promo, banyak gerai di mana-mana, jam buka malam, jemput paket, dan lain-lain. Tetapi PT Pos tidak menyerah meskipun tertinggal. Dengan usaha yang sungguh-sungguh mereka bisa bangkit perlahan-lahan. Analisis yang kedua, melakukan investasi pengembangan IT dan robotika yang bertujuan untuk mengurangi biaya tetap atau fixed cost. Hal ini sesuai dengan peran manajer menurut Henry Mintzberg, yaitu pengalokasian sumber daya bisa menjadi penyeimbang penggunaan sumber daya antara kebutuhan dan capaian tujuan. Sebab investasi pengembangan IT dan robotika untuk mengurangi biaya tetap yang besar akan meningkatkan keuntungan dan efisiensi sesuai tujuan manajemen, yaitu profit dan service. Tetapi dampak efisiensi ini adalah PHK terhadap tenaga kerja karena digantikan dengan robot. Tetapi Bapak Faisal mengatakan bahwa sektor pertama yang akan menjadi target digitalisasi adalah bagian sortir. Sistem kerja sortir yang awalnya manual akan dialihkan dengan robot. Bapak Faisal mengatakan karyawan yang terkena dampak dari otomatisasi dan digitalisasi terpaksa akan ditawarkan pensiun dini atau PHK, namun tidak masif dan juga akan dilakukan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan tujuan organisasi, yaitu sosial, yaitu untuk mensejahterakan karyawan. Pendapat saya yaitu merubah organisasi terutama BUMN memang sesuatu yang sangat sulit karena BUMN berkaitan dengan politik pemerintahan. Tetapi Bapak Faisal telah melakukan transformasi bisnis untuk menghadapi sejumlah persoalan pos dan bisa bangkit adalah suatu prestasi yang luar biasa. Sekian dari saya.